Jaga baire, jaga tuere, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga tite, jaga baline. Keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat di mana terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang seperti suku, bangsa, ras, keyakinan, dan antar golongan. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia harus diimbangi dengan sikap toleransi warganya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi ini ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat, agama, ras, dan budaya yang dimiliki kelompok atau individu. Kurang memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia menyebabkan sikap intoleransi. Jika dilihat dari kata intoleransi memiliki arti, paham, atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi. Atau dengan kata lain dapat diartikan sikap intoleransi merupakan sikap tidak tenggang rasa atau tidak toleran. Begitu juga dengan Bali yang merupakan bagian dari negara Republik Indonesia NKRI, terdapat berbagai ragam suku, agama, dan ras di dalamnya dengan tujuan kerja maupun yang lainnya. Meski sebagai mayoritas agama Hindu, namun masyarakat tingkat toleransinya tinggi terhadap umat lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita sangat menyadari bahwa Hari Raya Nyepi yang kita laksanakan di Bali, khususnya bagi umat Hindu, itu sudah mendapatkan pengakuan internasional. Sehingga adat dan budaya termasuk agama yang kita anut di Bali ini adalah memberikan dampak yang positif, baik dari segi keseimbangan alam kita dan termasuk juga pelestarian adat dan budaya. Karena Bali sangat dikenal di seluruh dunia ya. Itu adalah kebanggaan Indonesia juga, memiliki adat budaya yang adiluhung ya. Untuk itu tentu kita berharap bahwa toleransi beragama, saling menghargai antar umat beragama ini adalah sangat penting dan perlu kita jaga terus. Untuk itu kita juga sudah paham bahwa negara Indonesia dibentuk itu adalah karena kemajemukan. Itu adalah konsensus nasional. Kita bisa merdeka karena seluruh masyarakat Indonesia yang berbeda-beda agama, suku, bangsa ini menyatu untuk menekadkan bulat menjadikan Indonesia merdeka ya. Ini harus kita hargai dan ini menjadi konsensus kita bersama. Untuk itu apapun yang menjadi kesepakatan, apapun yang menjadi ciri khas, bahkan ciri daripada suku, bangsa, agama, bahasa, dan lain sebagainya, kita saling menghargai. Ya, dalam hal ini masyarakat Bali benar-benar harus hati-hati. Meskipun dalam hal ini ya sebagai ada di Bali adalah Hindu mayoritas di Bali dan yang lain adalah minoritas, tapi harus kita juga pikirkan saudara-saudara kita yang ada di luar Bali ya, jangan cepat terprovokasi apalagi sampai menimbulkan benturan dengan umat agama lain yang membuat daripada Kebinekaan Tunggal Ika atau toleransi yang sudah terjalin dengan bagus selama ini pupus gara-gara hal-hal yang sepele ini. Nah, dengan demikian kalau menurut saya sesuatu yang sudah terjadi ini adalah pembelajaran yang sangat mahal sekali untuk kedepannya dijadikan suatu catatan sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi dari pemerintah dan benar-benar jangan sampai di tingkat pentolan aja, tapi nyampe lah ke tingkat bawah. Belum tentu masyarakat
yang paling bawah tahu dan paham adanya seruan atau imbauan atau kesepakatan bersama antar umat beragama, belum tentu. Nah, maka dari itu mohon kiranya dari pemerintah desa mungkin yang terkait sampai ke tingkat dusun apa yang menyentuh ke masyarakat itu sendiri, sehingga tidak menjadi konsumsi daripada di tingkat pentolan atau tingkat elit aja, harus nyentuh sampai ke bawah. Ketika nyentuh sampai di bawah, udah beradu yang mana boleh, yang mana tidak boleh, pasti mereka tahu. Saya yakin itu. Kalau sudah sampai nyentuh pasti, oh sini nggak boleh. Nah, kalau tidak itu pasti semua punya pembenaran. Saya benar pada saat ini, saya merayakan. Dalam satu sisi umat Hindu dalam hal ini melakukan perayaan itu juga punya pembenaran. Ya benar, ini benar, bagaimana? Kalau itu terjadi benar sama benar, pasti hal-hal yang seperti ini yang pasti terjadi lagi gitu. Kami punya sebuah kewajiban dan tanggung jawab untuk mengawal apa yang disebut dengan menjaga daripada kebinekaan NKRI, kebinekaan, dan juga Undang-Undang Dasar 45, bagaimana kita masyarakat tentunya harus ada dalam sebuah keragaman, rasa toleransi yang tinggi. Tentunya kita yang ada di Bali ini. Nah, tentunya itu adalah merupakan harga utama bagi kita, harga mati, sehingga bagaimana kita menyikapi pada saat ini, tentunya dalam kondisi-kondisi yang ada terakhir. Ya kita tidak juga pungkiri dalam situasi tertentu, baik apa yang kejadian-kejadian muncul yang mungkin terjadi di Bali, ada yang sifatnya karena memang direncanakan, karena kami tahu apa yang terjadi terhadap bom Bali yang merupakan menjadi trauma masyarakat di Bali ini, tentunya hal-hal yang memang direncanakan secara masif oleh organisasi baik teroris dan organisasi-organisasi yang memang punya ideologi yang berbeda terhadap bangsa ini. Sebagai bagian dari NKRI, tentunya Bali tidak bisa melarang para penduduk pendatang yang datang ke Bali baik dengan tujuan kerja, berlibur maupun yang lainnya, karena hal tersebut menyangkut hukum dan bagian dari sebuah negara yang bernama Indonesia. Begitu pula menyangkut pelaksanaan beragama maupun kepercayaan terhadap golongan masyarakat tentunya harus dihormati. Namun apa jadinya jikalau ada sejumlah oknum pendatang yang tidak menjunjung tinggi nilai toleransi umat beragama, namun lebih menonjolkan intoleransi karena merasa dari kalangan mayoritas? Seperti halnya kejadian yang terjadi di saat pelaksanaan Hari Raya Nyepi beberapa waktu lalu, di mana sejumlah oknum kurang menghargai masyarakat Bali yang sedang melaksanakan catur berata penyepian. Sontak saja video yang beredar di media sosial ini memancing marah masyarakat Bali, sehingga pihak TNI Polri mengambil sikap tegas untuk mengamankan sejumlah oknum yang dinilai sebagai provokator. Bagaimana kita di Bali yang sudah selama ini sudah bagus sekali, toleransi beragama antar umat beragama sudah bagus sekali. Dengan adanya hal tersebut menurut saya sudah tercoreng sekali toleransinya. Ya lebih-lebih nantinya akan bermuara kepada SARA. Tapi mudah-mudahan ya saya berharap tidak terjadi sedemikian. Karena kalau itu sampai terjadi ya alangkah nistanya kita sebagai umat beragama yang kita dengung-dengungkan kebinekaan tunggal ikaan, toleransi beragama, ya itu sangat disayangkan. Maka itu perlu jadi mungkin ya kita harus tetap ya mengadakan komunikasi dengan Kramo Tamiu ya, yang dalam hal ini adalah agama lain yang ada di Bali pada saat itu. Meskipun awalnya sudah ada namanya seruan bersama. Ya, seruan bersama yang ditangani oleh pemuka-pemuka adat, termasuk juga FKUB dan lain sebagainya, dan juga ditandatangani oleh Bapak Gubernur Bali, Bapak Iwan Koster. Nah, sepertinya mungkin ya seruan bersama itu mungkin belum disosialisasikan ke tingkat yang terbawah.
mungkin. Kenapa demikian? Kalau memang itu sudah sosialisasi sampai ke tingkat bawah, saya rasa tidak akan terjadi hal seperti itu. Penting kita sadari bahwa ada paham-paham keras yang memang memotivasi, memberikan semangat dan lain sebagainya untuk menghilangkan toleransi kita ya. Ini kan pancingan-pancingan ya, sehingga dengan demikian akan terjadi letupan-letupan yang pada akhirnya akan mengacaukan di dalam kita berbangsa dan bernegara. Ini gangguan, ancaman, tantangan dan gangguan terhadap kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ya. Ini juga harus diwaspadai, karena bukan saja intoleransi, tetapi ada yang kita harapkan atau yang menjadi persoalan bagaimana kita bisa harmonis di Indonesia ini. Kita mendirikan bangsa Indonesia sudah ingin maju, tetapi kita tetap ada persoalan-persoalan intern. Tentu ini membawa dampak yang kurang bagus terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Tidak kita pungkiri juga di zaman media sosial yang ramai seperti sekarang, kita pahami ada kejadian-kejadian intoleransi yang terjadi itu ada dengan dasar yang tentunya tidak direncanakan betul, baik sifatnya karena emosi sesaat, karena hal yang sifatnya situasional, yang tentunya kita harus pilah-pilah bersama, sehingga Bali sebagai wilayah yang tentunya menegakkan daripada ajaran ideologi yang dengan yang disebut dengan adat budaya kita, yang disebut dengan adat yang humanis, yang betul-betul menyambut beraya, baik bukan hanya kita selama orang Bali asli, jadi kita sudah menganggap semua adalah saudara yang di Bali. Tentunya persoalan-persoalan intoleransi seperti itu ya harus kita pilah bersama-sama. Berkembangnya sentimen tirani mayoritanisme di Indonesia adalah sebuah presiden buruk bagi relasi keberagaman sekaligus praktek demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran sentimen tirani mayoritanisme umumnya mengejawantah ke dalam praktik sosial exclude, yakni praktik pengucilan sosial yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas, yang dilakukan baik oleh golongan maupun oknum. Kelompok mayoritas dengan kekuatan massa dan posisi tawarnya akan melakukan tindakan pengucilan terhadap kaum minoritas yang memiliki sistem kepercayaan atau keyakinan yang tidak sejalan dengan pandangan arus utama. Dengan mengatasnamakan dalil agama, sekelompok mayoritas tidak segan melakukan tindakan represif terhadap kelompok agama minoritas. Namun demikian, pandangan di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung menjadi suatu hal yang mesti dianut dalam mewujudkan keharmonisan beragama. Itu kita semua di antara FKUB ini masing-masing kembali di samping memberikan pembekalan terhadap kebaikan-kebaikan sesuai dengan ajaran agama, tetapi kita juga harus semuanya kembali mengingatkan kita hidup berdampingan secara harmonis di Indonesia ini, sehingga kita harus saling menghargai agama apapun, siapapun memberikan kegiatan-kegiatan di apakah itu peseraman bagi umat Hindu, udah itu di Kristen, pengajian dan di Islam dan lain-lainnya di Buddha. Tentu semua ini harus memberikan pencerahan yang sama untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Karena di Indonesia ini akan terjadi keharmonisan jika semuanya saling menghargai. Karena negara Indonesia dibangun dari awal sudah ada konsensus atau kesepakatan untuk saling menghargai antara suku, bangsa, dan agama yang ada di Indonesia. Meskipun Hindu sebagai mayoritas, ya, tapi kita selalu dari dulu berdampingan dengan umat-umat lain, dengan contoh kalau misalnya umat Muslim lagi ada hajatan atau perhelatan, ya pasti kita dari Bali ya lewat pecalang itu ikut menjaga. Nah, bagaimana nanti ke depannya biar terjaganya toleransi, biar tidak terjadi intoleransi ini,
mungkin dari bidang pendidikan dalam hal ini sekolah-sekolah seharus ya menanamkan rasa toleransi, kebineka tunggal-ikaan, saling hargai, saling hormati, itu yang terpenting sehingga tidak muncul nanti rasa benci, rasa iri dan lain sebagainya, apalagi sampai menyebabkan sesuatu yang sudah kondusif menjadi chaos. Nah, itu yang sangat kita sayangkan. Di sisi lain, fenomena konflik antar umat beragama di banyak negara menunjukkan bahwa konflik antar umat beragama pada umumnya tidak dilatari oleh persoalan perbedaan keyakinan teologis, melainkan faktor sosial, seperti kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan politik. Terlebih tahun mendatang, Indonesia akan memasuki tahun politik terhadap pemilihan kepala negara, daerah maupun wakil rakyat, yang mana masing-masing partai politik dan calon pemimpin maupun wakil rakyat akan mulai melaksanakan strateginya dalam mengambil hati rakyat. Tidak menutup kemungkinan politik identitas dengan membenturkan agama menjadi strategi yang tepat dalam menggembos dan mencari suara pemilih. Karenanya, masyarakat harus mulai cerdas dalam bertindak sehingga nantinya tidak menjadi korban strategi dari para elit politik dalam mencapai tujuannya. Ya, berapa gini juga mengkaitkan dengan tahun politik yang sudah dekat, ini terkait dengan pencalegan atau pemilu 2024, yang mana itu bisa aja terjadi seperti itu, ya. Karena satu sisi tokoh-tokoh politik yang mempunyai sistem ya biar mendapatkan panggung di situ, mungkin di sanalah tempatnya mencari panggung mungkin. Tapi menurut saya itu benar-benar itu sangat salah dan keliru, karena itu akan orang yang dimaksud akan menjadi korban sebenarnya. Ya, oknum yang berbuat akan menjadi korban. Ya, kalau sudah jadi korban sehingga masuk ke dalam ranah hukum, itu sudah beda jadinya. Bukan masalah agama, bukan masalah sara, tapi kita masalah oknum. Nah, mungkin aja oknum ini adalah oknum yang yang benar-benar satu tidak paham barangkali, ataupun ada unsur kesengajaan atau yang disebut dengan by request, ya, by request dari seseorang yang seolah-olah mempengaruhi orang tersebut biar berbuat seperti itu, ya. Tapi dalam pengakuannya pada saat itu menurut saya tidak masuk di akal. Saya tidak tahu apa, saya tamatan SD. Itu bukan suatu alasan atau argumentasi yang bagus menurut saya. Hajatan-hajatan yang akan kita hadapi ke depan, baik terhadap pembangunan bangsa dan negara maupun salah satu kegiatan pemilu, juga pasti ada hambatan-hambatannya. Dan yang menjadi persoalan utama, kita harapkan jangan sampai apa yang menjadi paham-paham radikal, ya, terutama terkait dengan upaya daripada mengubah apa yang menjadi konstitusi kita, mengubah apa yang menjadi kesepakatan kita yang tidak setuju dengan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, ini akan dipaksakan. Untuk itu maka moderasi daripada pemahaman kita dalam beragama itu sangat penting. Karena moderasi ini kan menurunkan daripada kekerasan, keekstreman gitu ya. Kalau ini tidak diturunkan, maka yang ekstrem ini akan cenderung menjadikan paham agama ini bahkan masuk teroris, ya. Inilah yang kita tidak inginkan, karena kemungkinan terjadi, karena sering bahkan dari sejarahnya kan terus terjadi bom bunuh diri, termasuk di Makassar, di Bali, di Borobudur dan lain sebagainya. Ini tentu merupakan gerakan radikal yang tujuannya adalah mengubah Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, agar menjadikan satu paham, ya. Inilah yang tidak boleh terjadi. Kami rasa dalam hal menyikapi daripada tahun politik ke depan, semua partai politik dan kami tentunya sebagai Komisi Pemudaan Partai wajib untuk meredam
yang namanya isu-isu intoleransi yang ada. Jadi tidak ada tentunya yang mesti memanfaatkan tersebut untuk sebuah hubungan, karena menurut kami mutlak. Yang lebih penting daripada persoalan kita di Bali ini, kita sebagai daerah wisata, kita perlu sebuah keamanan dan kenyamanan, dan itulah yang menurut kami yang penting. Selain sikap intoleransi, masyarakat Bali juga harus waspada sikap radikalisme yang bermuara pada terorisme. Sikap radikalisme dapat berkembang karena adanya pemikiran bahwa segala sesuatunya harus dikembalikan ke agama walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan. Pendidikan yang salah merupakan faktor penyebab munculnya radikalisme di berbagai tempat, khususnya pendidikan agama, di mana tenaga pendidik yang memberikan ajaran dengan cara yang salah dapat menimbulkan radikalisme di dalam diri seseorang. Aksi bom Bali 1 dan 2 serta peristiwa lainnya menjadikan sebuah catatan hitam bagi Bali dalam mengantisipasi bahaya laten terorisme sehingga ke depan perlu diantisipasi. Terkadang anggaplah sudah bukan rahasia lagi ataupun tempat-tempat yang sejenisnya akhirnya ditemukan sesuatu yang tidak kita inginkan, yaitu ada ajaran radikalisme dan sebagainya yang membuat bangsa kita menjadi tidak nyaman, ya. Kalau kita melihat sesuatu itu, harusnya sekarang pemerintah dalam hal ini sebelum atau tempat-tempat sejenis itu beroperasi sekiranya ada selektif, ya, menseleksi daripada siapa pengajarnya dan siapa yang punya, sehingga kalau sudah kita tahu mungkin ada tanda kutip tidak bagus atau tidak sesuai dengan gini kita atau standarisasi pendidikan, semestinya jangan dikeluarkan izinnya, begitu. Harus di-cut, ya, sehingga tidak sampai berjalan dan sampai berkembang. Maka dari itu pemerintah dalam dalam mengeluarkan izin pendidikan seperti itu harus selektif, harus benar-benar melakukan satu pengawasan, harus benar-benar melakukan pengkajian atau penelaah sebelum dikeluarkan izin tersebut, sehingga tidak sampai operasi baru terjadi baru kita ngeh, wah ini kok seperti ini, timbul yang sudah terjadi, bagaimana kita sulit untuk memperbaiki yang sudah hancur. Dalam konteks Indonesia yang multikultur sekaligus multireligi, relasi sosial keagamaan idealnya bertumpu pada corak keberagaman intersubjektif, yakni relasi keberagaman yang bertumpu pada rasa saling memahami, simpati, empati, dan mengedepankan sikap inklusif dialogis dalam menyikapi perbedaan. Setiap persoalan yang berkaitan dengan perbedaan diselesaikan dengan cara-cara dialogis. Disinilah pentingnya semua kelompok agama menyisakan ruang bagi terciptanya diskusi keagamaan yang sehat dan dilandasi spirit integrasi sosial. Untuk mengembangkan model keberagaman intersubjektif tersebut, pihak pemerintah maupun tokoh agama dapat melaksanakan beberapa cara, yakni: pertama, mengintensifkan dialog antar agama yang bertujuan untuk membongkar sikap kecurigaan dan kebencian yang menjadi muasal bagi munculnya konflik agama. Kedua, mengembangkan corak keberagaman kosmopolitan, yakni pandangan yang meyakini bahwa semua manusia meski berasal dari entitas agama, suku, budaya, ras, dan etnis yang berbeda sebenarnya memiliki standar nilai moral dan etika yang sama. Ketiga, mewujudkan keadilan sosial, ekonomi, dan politik di tengah masyarakat. Unsur keadilan sosial menjadi hal prasyarat penting terciptanya perdamaian dan harmoni antar umat beragama. Dan kita sangat berharap bahwa terjadi komunikasi hubungan yang baik antar sesama, ya, baik antara agama maupun antar Banjar dan antar adat. Disinilah perannya. Kalau memang sudah terjadi komunikasi yang baik sejak awal, ya tentu
ini akan tidak terjadi gesekan-gesekan ya. Inilah pentingnya peran desa adat selalu melakukan komunikasi sebelum melakukan kegiatan-kegiatan upacara, apalagi di lingkungan tersebut juga ada penganut agama lain daripada agama Hindu ya. Sehingga toleransi sejak awal sudah bisa diberikan pemahaman ya terhadap masing-masing daripada lingkungan kita sendiri ya. Radikalisme dan intoleransi sering dibungkus oleh nuansa agama sehingga sangat sensitif dan mudah menimbulkan perpecahan. Namun demikian, dalam penyelesaian terhadap oknum atau golongan yang intoleransi dan radikalisme, hendaknya pihak penegak hukum harus tegas dalam menindak sehingga ada efek jera bagi para pelaku. Jangan lagi memandang mayoritas dan minoritas serta kepentingan pribadi sehingga nanti dapat menimbulkan persoalan baru. Banyak kasus intoleransi yang terjadi bukan hanya di Bali, dalam penanganannya tidak tegas sehingga memunculkan kecemburuan sosial dan sikap tidak adil sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah sebagai pengayom masyarakat. Kalau penegakan hukum karena ini adalah persoalan prinsip di bangsa Indonesia, segalanya di atas hukum, maka tentu setiap persoalan yang menyangkut penistaan agama, apalagi Hari Raya Nyepi ini, tentu kita berharap bisa ditegakkan apa yang menjadi persoalan, kesalahan-kesalahan yang menyebabkan perpecahan bangsa Indonesia. Ini kami harapkan bisa dilakukan secara baik dan secara benar ya, termasuk penegakan hukum yang adil ya, karena ini menyangkut daripada intoleransi ya terhadap berbangsa dan bernegara, sehingga penistaan terhadap agama tentu harus diproses dengan seadil-adilnya ya. Dalam posisi sekarang, dalam proses yang sudah berjalan yang kami pantau, menurut kami kita percayakan dulu dengan pihak aparat setempat, baik lembaga-lembaga yang ada di ranah daripada lembaga artinya kerukunan umat, lembaga-lembaga adat setempat atau lembaga-lembaga daripada organisasi yang ada di saudara kita umat lainnya, sehingga menurut kami pertama kita harus memberikan kepercayaan dulu. Jadi kami yakinkan keputusan yang akan diambil semuanya, baik aparat penegak hukum pun nanti kami yakinkan akan mengambil keputusan nantinya lebih tepat, baiknya untuk kepentingan bagi masyarakat setempat, tentunya juga untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Jadi kita harus yakin dengan semua penegak hukum. Jika hukum itu berproses dan oknum itu atau pelaku itu sudah ditangkap dan diperiksa, ya kita sekarang harus menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum, dalam hal ini penyidik kepolisian. Ya, kita serahkan sepenuhnya dan kita percayakan kepada penyidik kepolisian sebagai penegak hukum. Dan dalam hal ini penyidik kepolisian ya tetap harus objektif. Ya, jangan ada menerima pengaruh atau ada intervensi, mau menerima intervensi ataupun ada semacam titipan request dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, intinya adalah penyidik kepolisian harus objektif terhadap oknum yang melakukan perbuatan seperti itu, sehingga masyarakat pada umumnya yang mempercayai, menaruh kepercayaan kepada pihak kepolisian benar-benar bisa terobati, sehingga nanti tidak ada sebut polisi itu sudah dipengaruhi dilepas gitu. Tapi kalau menurut saya kita serahkan kepada proses hukum yang sudah berjalan dan kita percayakan sehingga tidak timbul nanti hal-hal yang tidak diinginkan. Permasalahan radikalisme dapat ditepis dengan moderasi beragama sebagai langkah beragama yang sejalan dengan esensi pokok sebuah agama. Intisari ajaran agama wajib direalisasikan secara murni tanpa adanya kiat untuk memperkeruhnya dengan aksi pertentangan. Esensi agama pada dasarnya menekankan perdamaian dan harmonisasi antar manusia.
Hal inilah yang perlu direnungi untuk menciptakan persatuan hidup bernegara. Masyarakat perlu membangkitkan moderasi beragama yang sejatinya menjadi kekuatan dalam kemajemukan bangsa Indonesia.